Ya, pemerintah mengumumkan realisasi investasi sepanjang tahun 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun. Angka tersebut 101,3% dari target 2025 yang dipatok sebesar Rp1.905,6 triliun. Kamis siang, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani mengumumkan capaian realisasi sebesar Rp1.931,2 triliun. Capaian tersebut naik 12,7% dibanding realisasi investasi tahun 2024 serta setara 101,3% dari target yakni sebesar Rp1.905,6 triliun. Realisasi tersebut juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru sebesar 2.710.532 orang atau naik 10,4% secara tahunan. Alhamdulillah, boleh saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa target realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan. Sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember, total realisasi investasi telah mencapai Rp1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3% dari target pemerintah dan tumbuh 12,7% year on year. Daerah tujuan realisasi investasi tersebut tersebar di luar Pulau Jawa, yakni sebesar Rp991,2 triliun atau setara 51,3%, dan Pulau Jawa sebesar Rp940 triliun atau setara 48,7%. Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi 5 besar provinsi tujuan investasi favorit investor sepanjang tahun 2025. Jika dirunut, capaian realisasi investasi sebesar Rp1.931,2 triliun tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA yakni sebesar Rp900,9 triliun atau 46,6%, dan sebagian besar berasal dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1.030,3 triliun atau setara 53,4%. Adapun negara asal penanaman modal asing 2025 didominasi oleh Singapura yakni sebesar $17,4 miliar AS, Hong Kong $10,6 miliar AS, Tiongkok $7,5 miliar AS, Malaysia $4,4 miliar AS, dan Jepang senilai $3,1 miliar AS. Tentunya capaian kerjasama ini adalah hasil kerjasama dari kita semua dan terima kasih tentunya dengan dukungan semua pihak. Pemerintah terus melakukan diplomasi ekonomi dan upaya perbaikan di dalam negeri. Tentu kita terus meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi kita ke depannya secara terus-menerus. Menteri Investasi menyebut 5 besar subsektor teratas yang menjadi tujuan realisasi investasi 2025 adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, yakni sebesar Rp262 triliun. Disusul subsektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar Rp211 triliun. Pada posisi ketiga, subsektor pertambangan sebesar Rp199,6 triliun. Posisi keempat, subsektor jasa lainnya senilai Rp170,5 triliun. Dan kelima, subsektor perumahan, kawasan, industri, dan perkantoran sebesar Rp140,4 triliun. Adapun khusus bidang hilirisasi, capaian realisasi investasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun. Angka tersebut naik sebesar 43,3%. Hilirisasi komoditas mineral mendapatkan kucuran investasi sebesar Rp373,1 triliun. Komoditas perkebunan dan kehutanan meraih Rp144,5 triliun. Komoditas minyak dan gas bumi mencapai Rp60 triliun dan disusul komoditas perikanan dan kelautan sebesar Rp6,4 triliun.
Di dalam negeri kita pun coba meningkatkan iklim investasi kita, memberi kepastian dan juga memberikan clarity dan lebih kredibilitas diantaranya dengan PP yang sudah keluar, PP nomor 28 lebih tepatnya tahun 2025 yang sudah terbit pada bulan Juli kemarin di 2025 dalam memperbaiki dua hal mendasar. Pertama, sekarang kita sudah menetapkan batas waktu dari service level agreement antara kementerian, antara instansi secara jelas untuk tahapan proses perizinan. Jadi mereka harus comply dengan jangka waktu, terutama apabila mereka sudah sepakat dengan kami untuk mengeluarkan jangka waktu tertentu. Apabila mereka tidak mengeluarkan, kita bisa mengeluarkan secara otomatis, dan itu yang kita sebut dengan fiktif positif. Selain mengumumkan capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2025, Menteri Rosan juga menyampaikan realisasi investasi khusus triwulan 4 2025 yang menyentuh angka 496,9 triliun rupiah atau naik sebesar 9,7% secara tahunan dan naik 1,1% secara kuartalan.